Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita mendengarkan pelajaran Sekolah Sabat pada malam hari ini, mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji syukur Tuhan atas berkat-Mu pada malam hari ini. Kami mau mendengarkan Engkau berfirman pada malam hari ini melalui pelajaran Sekolah Sabat. Kiranya firman yang akan kami dengarkan dapat membawa kami lebih dekat di hadapan Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Sempurnakan doa kami dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Minggu tanggal 17 September 2023. Gereja Tentara yang Bersatu. Bacalah Efesus 6 ayat 10 sampai 20, ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat yang ke-12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ayat yang ke-13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat yang ke-14, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirahkan keadilan. Ayat yang ke-15, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ayat yang ke-16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan ayat yang ke-17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ayat yang ke-18, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Dan ayat yang ke-19, juga untuk aku supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Dan ayat yang ke-20, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Apakah yang Paulus katakan tentang jenis peperangan yang dilakukan gereja? Apakah Paulus menggambarkan hanya pertempuran rohani seorang percaya melawan kejahatan, atau perang bersama jemaat melawan kejahatan? Kemenangan dalam perang Yunani dan Romawi tergantung pada kerjasama prajurit dalam unit militer dan terutama dalam dukungan mereka satu sama lain dalam pertempuran. Individualisme dalam pertempuran dianggap sebagai karakteristik prajurit barbar, membuat mereka kalah. Ada alasan penting untuk mendukung gagasan bahwa Paulus sejalan dengan pemahaman militer ini, terutama membahas pertempuran bersama jemaat melawan kejahatan dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Bagian ini adalah puncak dari surat Efesus yang semuanya tentang gereja. Akan aneh bagi Paulus untuk mengakhiri suratnya dengan gambar seorang pejuang Kristen yang sendirian melakukan pertempuran melawan musuh-musuh kegelapan. Yang kedua, di akhir pasal Paulus menyoroti persahabatan Kristen dalam panggilannya untuk berdoa bagi semua orang kudus. Efesus 6 ayat 18 sampai 20. Yang ketiga, yang paling penting dari semuanya di awal surat ketika Paulus membahas kuasa kejahatan, ia menempatkan mereka di atas gereja, bukan orang percaya individu. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Efesus 3 ayat 10. Jadi Efesus 6 ayat 10 sampai 20 tidak menggambarkan seorang pejuang yang menyendiri dan sendirian menghadapi kejahatan. Sebaliknya, Paulus sebagai seorang jenderal menyebut gereja sebagai tentara.
Dia memanggil kita untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata kita dan sebagai pasukan yang bersatu dengan penuh semangat dan bersatu menekan pertempuran. Paulus memilih untuk mengakhiri perhatiannya yang menyeluruh pada gereja, yang telah mencakup uraian yang berkelanjutan tentang gereja sebagai tubuh Kristus, tertulis di dalam Efesus 1 ayat 22 dan 23 serta Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Bangunan atau bait Allah terdapat dalam Efesus 2 ayat 19 dan 22 dan mempelai perempuan Kristus Efesus 5 ayat 21 sampai 33 dengan kiasan terakhir gereja sebagai tentara Allah yang hidup. Karena kita mendekati hari yang jahat, Efesus 6 ayat 13, tahap akhir dari peperangan yang sudah berlangsung lama melawan kejahatan. Tidak ada waktu untuk lari dari komitmen kita kepada Allah atau kesetiaan kita satu sama lain sebagai sesama prajurit Kristus. Dengan cara apakah kita dapat sebagai tubuh gereja bekerja sama dalam pertentangan besar untuk membantu dalam perjuangan kita melawan kejahatan dalam bentuk apapun? Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah firman yang sudah kami dengarkan, kami dapat menggunakan persenjataan Allah di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami semakin hari semakin setia di hadapan Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Sempurnakan doa kami, dalam nama anak Yesus kami berdoa. Amin.